Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Priyadi Waluyo, dosen konsep teknologi para mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti Jakarta, khususnya dari kelas A dan kelas B. Kali ini dalam kuliah online karena ada wabah virus corona, kita akan membahas yang disebut kerekayasaan, profesionalisme, dan desain. Apa yang dimaksud kerekayasaan adalah bahasan tentang masalah dan pemecahannya. Masalah itu timbul dari keinginan untuk mencapai transformasi dari satu keadaan atau status ke keadaan lain yang lebih baik. Ya, contohnya adalah status A awal dengan status B adalah yang baru, ya. Ini yang disebut masalah di dalam rekayasa, ya. Misalnya kayu itu bisa diolah menjadi pulp bisa diolah menjadi paper atau kertas, ya. Kemudian mahasiswa status awalnya, status barunya menjadi sarjana, ya. Ini dan seterusnya banyak yang lain. Sebelumnya kita ingin bahas apa yang dimaksud rekayasa, ya. Jadi dalam proyek konstruksi, proyek fisik itu khususnya untuk konstruksi kita mengenal tahapan pekerjaan. Jadi ini ada bokir istilahnya, atau pemilik, ya, pemilik proyek. Ya, kemudian dia yang mempunyai dana dan dia yang punya keinginan, tapi dia tidak bisa melaksanakan. Untuk itu dia bisa meminta bantuan kontraktor. Tapi apakah kontraktor tadi melaksanakan dengan baik dan benar? Maka dia perlu bantuan yang namanya konsultan untuk pengawas, ya. Nah, inilah segitiga yang biasa dikenal antara bokir, kontraktor, dan konsultan. Nah, untuk itu ada pembagian antara pekerjaan konsultan dan kontraktor, ya. Jadi kalau di sini dibagi seperti ini ada kontraktor dan ini ada konsultan, ya. Nah, ini adalah pekerjaannya. Maka yang paling pertama harus telah dilakukan apa yang disebut studi kelayakan atau FS, ya. FS atau feasibility study. Gunanya untuk apa? Untuk melihat kelayakan dari suatu proyek, ya, yang akan dibangun. Dalam FS ini dipelajari apakah nilai benefit lebih besar dari cost, ya, benefit atau manfaat. Ini cost, ya. Jadi harus lebih besar dari 1.
Artinya manfaatnya harus lebih besar, rasio antara manfaat dan cost harus lebih besar dari satu. Nah, untuk itu dalam studi kelayakan itu dibagi atas berbagai aspek yang dikaji. Kelayakannya ada aspek teknis, aspek ekonomis, aspek hukum, peraturan, kemudian budaya atau kearifan atau kebiasaan lokal itu juga penting, ya, dan sebagainya, ya. Makanya pada saat kita Indonesia akan membangun PLTN, Pusat Listrik Tenaga Nuklir, sebenarnya kenapa kok terjadi penolakan dari penduduk di Gunung Muria, Jawa Tengah? Nah, ini mungkin waktu FS-nya kurang memperhatikan nilai lokal budaya setempat, ya. Harusnya itu diperhatikan pendekatan sehingga bisa proyek itu kalau memang sudah layak tidak ada masalah lagi, ya, dari. Nah, ini aspek lain bisa ditambahkan tergantung kebutuhan, ya. Nah, kemudian yang kedua baru dibuat yang disebut basic design, ya, desain dasar. Jadi kalau sudah layak, misalnya kampus Trisakti, kemudian basic desainnya adalah misalnya bangunan gedung L itu, ya, lalu masih berbentuk kasar, namanya desain dasar.